Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologetika, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan kritis terhadap iman kekristenan kita. Nah, pada episode kali ini kita membahas mengenai klaim bahwa kisah Yesus itu plagiat ataupun juga meniru daripada kisah mitologi Mesir kuno, yaitu adalah Dewa Horus. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Coba bayangin ya guys, bagaimana misalkan saya menceritakan kepada Anda mengenai kisah seorang dewa di Mesir yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi. Dan ringkasan kisahnya ada seperti ini. Horus lahir pada 25 Desember dari seorang perawan bernama Maria. Ada bintang dari timur memproklamasikan kehadirannya. 3 raja datang menyambut sang juru selamat. Pada usia 12 tahun, Horus disebut sebagai guru yang jenius. Pada usia 30 tahun, Horus dibaptis dan memulai pelayanannya. Horus memiliki 12 murid, Horus dikhianati, Horus disalibkan, Horus dikubur selama 3 hari, Horus dibangkitkan setelah 3 hari. Bagaimana? Familiar dengan cerita ini? Cerita ini itu kurang lebih serupa dengan kisah Yesus yang muncul ribuan tahun setelahnya. Apakah itu artinya bahwa kisah Yesus meniru mitologi Horus dari Mesir? Ataupun juga, apakah mungkin kisah Yesus itu hanyalah buatan ataupun sekedar mitos? Tenang, jangan panik dulu. Sebelum kita mulai bahas ke sana, mari kita kenali dulu siapa sih Horus. Horus adalah salah satu dewa tertua yang terekam dalam sejarah agama Mesir kuno. Horus sering digambarkan sebagai seekor elang atau manusia dengan kepala elang. Horus dipercaya sebagai dewa matahari dan juga dewa perang. Pada mulanya, Horus adalah dewa lokal di Mesir. Tapi seiring berjalannya waktu, orang Mesir kuno percaya bahwa Firaun yang berkuasa adalah manifestasi daripada Horus. Oke, sekarang kita sudah mulai dapat gambaran sedikit ya mengenai siapa sih itu Horus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kisah mengenai Horus ini bisa ditemukan di mana? Dituliskan sekitar 1280 tahun sebelum Masehi, buku yang menuliskan mengenai dewa Horus diberi judul Book of the Dead, atau Buku Orang Mati. Buku ini diberi nama seperti itu karena sebagian besar ditemukan bersama dengan mumi. Buku ini pada dasarnya berisi mantra Mesir kuno yang dipercaya bisa membantu orang yang telah mati kepada kehidupan selanjutnya. Masalahnya, Book of the Dead ini tidak ada satu versi yang resmi, karena variasinya berbeda-beda setiap bukunya. Setiap daripada cerita itu berasal daripada waktu dan tempat yang berbeda selama 5.000 tahun sejarah Mesir. Nah, yang jadi masalah adalah untuk mencocok-cocokkan kisah Horus dengan kisah Yesus, maka orang yang melakukan ini harus mengutip sepotong demi sepotong dari setiap versi kisah Horus yang ada di dalam sepanjang sejarah Mesir. Dan itu mungkin untuk dilakukan sekarang karena adanya arkeologi modern dan juga internet yang memungkinkan tersedianya begitu banyak informasi. Tapi bagi para penulis Injil di abad pertama, itu mustahil. Para penulis Injil abad pertama mungkin mengetahui mengenai kisah Horus yang disembah di Mesir. Tapi mereka tidak akan memiliki variasi cerita yang amat beragam yang masih tertimbun dalam pasir pada waktu itu, di mana baru diketemukan oleh para arkeolog pada tahun 1800-an. Lalu, tapi kok teori konspirasi ini bisa berkembang ya? Teori ini dipopulerkan pada awalnya melalui film seperti Z-Case dan Religulous. Lalu ada juga komedian dan politikus Bill Maher yang mendukung teori ini. Lalu disertai pula dengan buku-buku seperti misalkan Christ in Egypt, The Jesus Horus Connection, lalu ada juga Pagan Origins of the Christ Myth. Umumnya, buku-buku tersebut adalah buku teori konspirasi yang berdasarkan ucapan ataupun juga pendapat orang-orang tertentu. Tapi, kalau kita melihat kepada sumber yang menceritakan mengenai kisah Horus sebenarnya, kita akan menemukan bahwa banyak sekali pemahaman yang salah dengan apa yang diceritakan, lalu ada juga perbedaan yang amatlah jelas dengan kisah Yesus. Dan berikut adalah perbedaannya. Ini salah total. Kebenarannya adalah, ibu dari Horus adalah Dewi Isis, dan suaminya, Dewa Osiris, dibunuh oleh musuhnya yaitu Set, Dewa Padang Gurun, dengan cara dipotong-potong. Lalu Isis berhasil mengumpulkan semua bagian tubuh Osiris, kecuali alat kelaminnya, yang menurut cerita dibuang oleh Set ke sungai Nil dan dimakan ikan. Isis menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan sementara Osiris dan menumbuhkan alat kelamin berwarna emas. Sama sekali tidak ada nama Mary ataupun juga Seth di sini.
Sama sekali tidak ada referensi mengenai Horus lahir di gua ataupun juga kandang hewan di dalam cerita Horus. Horus itu lahir di rawa-rawa dan tanpa adanya diiringi oleh bintang-bintang ataupun juga gembala-gembala. Kalau kalian cek ke dalam mitologi Mesir kuno, itu tidak ada yang namanya Anub si Pembaptis. Ide ini dibuat oleh seorang pengarang puisi dan juga peneliti Mesir amatir dari abad ke-19 yang bernama Gerald Messi. Dia menuliskan beberapa buku dengan topik sejarah Mesir. Namun, banyak peneliti ahli Mesir kuno mengabaikan karyanya karena sulit menemukan referensi dari apa yang ditulisnya. Klaim ini dipopulerkan oleh film Zedkis, di mana dalam film ini menjelaskan bahwa layaknya iblis yang mencoba Yesus di padang gurun, Set pun mencoba untuk membunuh Horus di padang gurun. Tetapi pada dasarnya, perbandingannya amatlah berbeda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Set adalah dewa padang gurun. Dan Horus berkelahi dengan Set amatlah berbeda dengan Yesus yang dicobai oleh iblis. Iblis tidak mencobai untuk membunuh Yesus. Di dalam sejarah Mesir, walaupun Set dan Horus berlawanan, tapi dipercaya bahwa rekonsiliasi antara mereka lah yang memungkinkan untuk Firaun berkuasa atas seluruh Mesir. Ini amat berbeda dengan Yesus. Di dalam Alkitab, sama sekali tidak ada cerita mengenai rekonsiliasi antara Yesus dan juga iblis. Lagi-lagi, pernyataan yang salah. Horus hanya memiliki 4 murid yang disebut sebagai Heru Shemsu. Ada beberapa bagian dalam kisahnya di mana dia diceritakan memiliki 16 pengikut dan pengikut-pengikut lainnya yang bergabung dengannya di dalam perang, yang disebut sebagai Mesnui. Karena di dalam mitologinya Horus adalah dewa, tentu Horus bisa melakukan mukjizat. Tetapi kita sama sekali tidak menemukan adanya kisah mengenai Horus mengusir setan, membangkitkan orang mati, ataupun juga berjalan di atas air. The Metternich Stela, sebuah monumen yang berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi, menceritakan mengenai kisah Horus diracun oleh Set dan dihidupkan kembali oleh dewa Thoth karena diminta oleh Isis. Lalu, orang Mesir kuno menggunakan mantra yang tertulis pada monumen ini untuk menyembuhkan orang. Dipercaya, roh dari Horus akan masuk dalam orang yang sakit dan menyembuhkan orang tersebut, sama seperti dulu dia disembuhkan. Namun, ini amatlah berbeda dengan pelayanan mukjizat Yesus. Ini juga amatlah menyesatkan, karena sama sekali tidak dikisahkan mengenai bagaimana Horus mati dalam mayoritas sumber dokumen di Mesir. Begitupun juga dengan kisah penyalipan. Yang ada adalah Horus diceritakan bergabung dengan Re atau Dewa Matahari, di mana saat penggabungan itu Horus mati dan hidup kembali setiap kali matahari terbit. Atau ada cerita lainnya di mana Horus mati dan tubuhnya dipotong-potong lalu dibuang ke laut. Lalu kemudian bagian tubuh tersebut dikumpulkan oleh buaya-buaya atas perintah Isis. Sebenarnya, masih banyak lagi klaim mengenai kisah Horus yang dimirip-miripin dengan kisah Yesus. Tapi rasanya kalau kita bahas semuanya akan terlalu panjang. Dari beberapa hal yang tadi kita sudah bahas, kita menemukan bahwa tidak ada korelasi sama sekali antara kisah Horus dan juga kisah Yesus. Jadi kalau korelasi aja nggak ada, apalagi dituduh plagiat ataupun meniru. Nah, buat teman-teman yang tertarik mau tahu sumber referensi yang saya pakai mengenai Horus, bisa klik di kolom deskripsi ya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.